10 tahun. Jika waktu adalah sebuah kanvas, maka 10 tahun pernikahanku dengan Mas Bayu telah terlukis dengan warna-warni kehidupan yang begitu kaya. Aku, Rania, masih ingat dengan jelas hari pertama kami menempati rumah ini. Dindingnya masih berbau cat baru, dan gema suara kami memantul di ruangan-ruangan kosong yang menanti untuk diisi dengan tawa dan cinta. Kami membangun segalanya dari nol, dari mimpi-mimpi yang kami bisikkan di tengah malam di sebuah kontrakan sempit, hingga akhirnya mampu mewujudkan mimpi itu menjadi sebuah rumah dengan halaman kecil yang kami rawat bersama. Mas Bayu, bagiku, adalah arsitek dari kebahagiaan itu. Ia pria yang sabar, pekerja keras, dan senyumnya di pagi hari adalah mentari yang cukup untuk menerangi hariku. Rutinitas kami adalah sebuah tarian yang telah kami hafal gerakannya. Aku akan bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana sementara aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara. Ia akan turun dengan rambut yang masih sedikit acak-acakan, memberiku kecupan singkat di kening sebelum duduk di meja makan. Kami akan berbagi cerita, rencana, dan keluh kesah kecil sebelum ia berangkat kerja dan aku menuju toko buku tempatku bekerja paruh waktu. Pekerjaanku adalah duniaku yang lain, sebuah tempat perlindungan yang tenang di antara rak-rak tinggi berisi ribuan cerita. Aku mencintai aroma kertas tua dan keheningan yang hanya dipecah oleh suara lembaran buku yang dibalik. Hidup kami terasa seimbang dan penuh. Pernikahan kami, ku percaya, adalah sebuah benteng kokoh yang takkan mudah runtuh. Namun, setiap benteng sekuat apapun pasti memiliki titik lemah. Titik lemah kami datang dalam wujud deru truk pindahan yang berhenti tepat di depan rumah kosong di sebelah. Rumah bergaya minimalis itu sudah lebih dari setahun tak berpenghuni sejak pemilik lamanya pindah ke luar kota. Kehadiran penghuni baru tentu saja menjadi topik hangat di antara para tetangga. Didorong rasa penasaran, aku mengintip dari balik jendela renda di ruang tamu. Dari sanalah aku pertama kali melihatnya. Arini. Namanya baru ku ketahui beberapa saat kemudian, tapi visualnya langsung terpatri di benakku. Ia bukan sekadar cantik, ia memancarkan aura rapuh yang membuat siapapun ingin melindunginya. Rambut hitamnya yang panjang tergerai indah membingkai wajah oval dengan kulit seputih porselen. Bahkan dalam balutan daster sederhana, lekuk tubuhnya yang sempurna tak bisa disembunyikan. Mas Bayu, yang saat itu sedang asyik memangkas dahan mawar di taman depan, menjadi orang pertama yang menyambutnya. Ia meletakkan gunting tanamannya dan melangkah mendekat dengan senyum ramah yang begitu khas. "Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" sapanya. Aku melihat bagaimana Arini sedikit terkejut, lalu tersenyum. Sebuah senyum yang tampak malu-malu namun syarat akan daya pikat. "Oh, terima kasih banyak, Mas. Saya Arini, baru pindah ke sini. Maaf ya, jadi merepotkan," jawabnya dengan suara yang lembut dan sedikit serak, seolah menahan beban. Dari balik gorden, sebuah alarm tak kasat mata berbunyi di sudut hatiku. Itu bukan cemburu. Mungkin lebih tepatnya sebuah firasat, intuisi seorang wanita yang merasakan pergeseran energi yang aneh. Aku segera menepisnya, memarahi diriku sendiri karena telah berprasangka buruk. Tentu saja Mas Bayu hanya bersikap sebagai tetangga yang baik. Kebaikan itu, sayangnya, menjadi sebuah kebiasaan. Pagar rendah yang memisahkan halaman kami seolah tak ada artinya lagi. Interaksi mereka menjadi pemandangan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sepele seperti Arini yang meminjam palu, meminta tolong mengangkat galon air, hingga masalah yang lebih kompleks seperti meminta Mas Bayu memeriksa instalasi listrik yang katanya sering mati. Setiap kali Arini memanggil namanya dari teras rumahnya, Mas Bayu akan sigap datang seperti seorang pahlawan. Kasihan, Rania. Dia janda, hidup sebatang kara. Siapa lagi yang mau menolongnya kalau bukan kita, tetangga terdekat? Begitu dalihnya setiap kali aku menunjukkan raut muka yang sedikit masam. Aku mencoba menelan alasan itu bulat-bulat, mencoba menjadi istri yang pengertian dan tetangga yang berempati. Aku bahkan beberapa kali memasak lebih dan mengantarkan sebagian ke rumahnya. "Terima kasih banyak ya, Mbak Rania. Mbak baik sekali," ucapnya dengan senyum manis. Tapi matanya, aku selalu menangkap kilat aneh di matanya, sebuah kilat kemenangan yang membuatku tidak nyaman. Firasatku semakin mengakar saat aku menyadari perubahan kecil pada Mas Bayu.
Ia mulai lebih sering duduk-duduk di teras di sore hari, bukan lagi dengan secangkir teh dan koran seperti biasanya, tapi dengan ponsel di tangan dan pandangan yang lebih sering mengarah ke rumah sebelah. Percakapan kami di meja makan mulai bergeser. Ia lebih banyak bercerita tentang Arini. Tentang betapa hebatnya Arini mengurus rumah sendirian, tentang betapa malang nasibnya ditinggal suami karena kecelakaan, tentang betapa ia butuh sosok pria untuk bisa diandalkan. Tanpa sadar, Mas Bayu sedang melukiskan citra Arini sebagai wanita sempurna yang butuh diselamatkan, sementara aku, istrinya, perlahan menjadi figur latar dalam narasinya. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari toko buku dan mendapati mereka sedang tertawa bersama di teras rumah Arini. Tawa mereka begitu lepas, begitu akrab. Puncaknya, kulihat tangan Mas Bayu dengan lembut menepuk puncak kepala Arini saat wanita itu tertunduk malu. Saat itulah aku tahu, alarm kecil di hatiku kini telah berubah menjadi sirene meraung-raung. Ini bukan lagi sekadar menolong tetangga. Ini adalah awal dari sebuah invasi, dan benteng pernikahanku sedang dalam bahaya besar. Sirene di kepalaku tak pernah berhenti berbunyi, dan gaungnya menjelma menjadi kenyataan pahit yang harus kuhadapi setiap hari. Perubahan Mas Bayu bukan lagi sekadar firasat, melainkan serangkaian bukti nyata yang terpampang jelas di depan mata. Pria yang dulu hangat dan menjadikan rumah sebagai surga pelepas lelah, kini menjadi sosok yang dingin dan berjarak. Ritual kopi pagi kami kini menjadi kenangan. Ia sering melewatkannya dengan alasan klise, sudah telat, nanti ngopi di kantor saja. Namun, aku tahu kebenarannya. Aku pernah melihatnya sengaja memperlambat laju mobilnya di depan rumah Arini, hanya untuk bertukar sapa dan senyum selama beberapa detik. Detik-detik yang terasa seperti dicuri dariku. Penampilannya berubah drastis. Ia yang dulu cuek dan hanya memakai parfum jika kuingatkan, kini tak pernah lupa menyemprotkan wewangian mahal yang baru dibelinya. Lemari pakaian kami yang dulu didominasi oleh kaos oblong dan kemeja kerja standar, kini mulai diisi oleh kemeja-kemeja kasual bermerek dan celana jeans yang lebih modis. Ia bahkan mendaftar keanggotaan di sebuah pusat kebugaran. Untuk kesehatan, Rania. Usia sudah tidak muda lagi, katanya ketika aku bertanya. Tapi matanya tak bisa berbohong. Ia ingin membentuk tubuhnya, ingin terlihat lebih menarik, dan aku tahu itu bukan untukku. Ironisnya, di saat ia semakin giat memoles diri, ia justru semakin vokal mengkritik penampilanku. Daster batik favoritku yang dulu ia bilang membuatnya merasa pulang, kini disebut kucel dan kuno. Masakanku yang selalu habis tak bersisa, kini sering ia komentari. Sayur asemnya kurang medok, tidak seperti buatan ibuku, atau yang lebih menyakitkan, coba deh sesekali masak yang beda. Tadi Arini cerita dia bikin tom yum, kelihatannya enak sekali. Dia pintar masak, ya? Setiap perbandingan itu terasa seperti sayatan pisau tumpul yang perlahan mengiris hatiku. Ponselnya telah menjadi perpanjangan tangannya, sekaligus benteng yang memisahkan kami. Dulu, benda itu sering tergeletak di meja, di sofa, bahkan di keranjang pakaian kotor. Aku bebas membukanya, bukan untuk memeriksa, tapi karena memang tak ada yang perlu disembunyikan. Kini, ponsel itu dijaga seperti harta karun paling berharga. Selalu dalam mode senyap, layar menghadap ke bawah, dan di bawah serta bahkan saat ke kamar mandi. Layarnya pun kini dilindungi oleh kata sandi yang tak pernah ia beritahukan padaku. Malam hari adalah waktu yang paling menyiksa. Dulu, kami akan berbaring berhadapan, berbagi cerita tentang hari yang telah kami lalui. Kini, yang kudapatkan hanyalah punggungnya yang dingin dan cahaya kebiruan dari layar ponsel yang dipandanginya dengan saksama. Aku sering melihatnya tersenyum kecil, bahkan terkekeh pelan saat mengetik. Senyum yang sudah sangat lama tidak ia berikan untukku. Rasa curiga dan cemburu menggerogotiku seperti kanker, membuat malam-malamku panjang dan tanpa tidur. Aku mencoba mencari pegangan dengan berbicara pada sahabatku, Dina, saat kami bertemu di sebuah kafe. Apa aku terlalu paranoid, Din? Apa aku hanya istri pencemburu yang tidak rasional? Tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata. Dina menggenggam tanganku erat. Rania, dengarkan aku. Intuisi seorang istri itu adalah anugerah sekaligus peringatan. Kamu tidak paranoid. Kamu melihat tanda-tandanya. Kamu harus waspada, tapi jangan gegabah. Coba ajak dia bicara baik-baik, nasihatnya.
Dukungan Dina memberiku sedikit kekuatan, namun juga mengonfirmasi bahwa ketakutanku bukanlah isapan jempol belaka. Aku mencoba mengikuti saran Dina. Malam itu, aku mencoba membuka obrolan. Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatannya sibuk sekali, ya, membantu Mbak Arini, ujarku dengan nada sehati-hati mungkin. Responnya di luar dugaanku. Ia langsung defensif. Kamu ini kenapa, sih? Mulai lagi, kan? Curigares, aku ini cuma menolong orang, apa salah? Kamu seharusnya senang suamimu punya jiwa sosial tinggi, bentaknya. Ia dengan lihai memutarbalikkan fakta, membuatku merasa bersalah dan menjadi pihak yang jahat karena telah mencurigai perbuatan mulianya. Itulah gaslighting, sebuah kekerasan psikologis yang perlahan meruntuhkan kewarasanku. Puncaknya terjadi pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Sebuah tanggal keramat yang seharusnya kami rayakan dengan sukacita. Aku telah menyiapkan segalanya. Aku memasak hidangan favoritnya, steak dengan saus jamur. Aku mendekorasi meja makan dengan lilin dan bunga. Aku bahkan mengenakan gaun yang ia belikan untukku beberapa tahun lalu. Aku menunggunya dengan hati berdebar, berharap malam ini bisa menjadi titik balik, sebuah kesempatan untuk merebut kembali hatinya. Tapi jam terus berdetak, dan ia tak kunjung pulang. Pukul 10 malam, ia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, sayang. Ada rapat mendadak di kantor. Kamu makan malam duluan saja, ya. Happy anniversary." Hancur. Hanya itu yang kurasakan. Aku meniup lilin-lilin itu sendirian dalam gelap. Ia baru pulang lewat tengah malam, dengan aroma parfum yang berbeda dan raut wajah lelah namun bahagia yang jelas bukan karena rapat. Malam itu, saat ia tertidur pulas, sebuah notifikasi muncul di layarnya yang kebetulan tidak terkunci. Dari Arini tetangga. Dengan tangan gemetar dan jantung berdebar kencang, aku membukanya. "Makasih banyak ya, Mas, buat malam ini. Aku nggak pernah sebahagia ini seumur hidupku. Kado kalungnya juga aku suka banget. Cantik." Dunia serasa berhenti berputar. Jadi, rapat mendadak itu adalah perayaan bersama Arini. Kalung yang seharusnya menjadi simbol cintanya untukku di hari jadi kami, kini melingkar indah di leher wanita lain. Cinta yang dulu hangat kini bukan lagi membeku, tapi telah meledak, menghancurkan segalanya dan meninggalkan luka menganga yang teramat dalam. Aku tidak tidur barang sedetik pun malam itu. Tubuhku duduk mematung di sofa ruang tamu yang dingin, sementara jiwaku melayang dalam kehampaan yang pekat. Ponsel Mas Bayu kugenggam erat, layarnya yang menyala menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang gelap, menampilkan bukti pengkhianatan yang tak mungkin lagi disangkal. Air mata sudah tak mampu keluar, tergantikan oleh amarah yang membara dan rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini coba ku tepis, perubahan sikapnya, kebohongannya, tatapan matanya yang berbeda, kini menyatu menjadi sebuah gambar yang utuh dan mengerikan. Aku menunggu fajar, bukan dengan harapan akan datangnya hari yang lebih baik, tetapi dengan keputusan bulat bahwa badai ini harus segera diakhiri, apapun konsekuensinya. Ketika langkah kakinya terdengar menuruni tangga, aku menegakkan punggungku. Ia muncul dengan wajah segar seolah tidurnya sangat nyenyak, siap memulai hari baru. Ia terkejut melihatku duduk di sana, dengan mata bengkak dan wajah pucat. "Loh, Rania, kamu kenapa belum tidur? Sakit?" tanyanya, nada suaranya masih dilapisi kepedulian palsu yang kini terdengar memuakkan di telingaku. Aku tidak menjawab. Dengan gerakan yang terasa berat, aku meletakkan ponselnya di atas meja kopi di antara kami, dengan layar yang masih terbuka pada percakapan mesranya dengan Arini. Ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap. Pucat pasi. Matanya membelalak, dan ia tergagap, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Ia mencoba meraih ponsel itu, mungkin untuk menghapusnya, tapi aku menahannya dengan tatapan mata yang dingin. "Jelaskan, Mas," ucapku. Suaraku anehnya terdengar sangat tenang, setenang danau sebelum diterjang badai tsunami. Ketenangan itu lahir dari kehancuran total, dari kesadaran bahwa tak ada lagi yang perlu diselamatkan. Keheningan yang menyiksa menyelimuti kami selama beberapa saat. Ia akhirnya luruh, duduk di sofa di seberangku, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatap mataku. Lalu,
Dengan satu tarikan napas panjang yang terdengar seperti desahan kekalahan, ia mulai bicara. Bukan permintaan maaf tulus yang keluar dari bibirnya, bukan penyesalan, melainkan sebuah pengakuan yang dingin, datar, dan tanpa emosi. Maafkan aku, Rania. Aku sudah tidak bisa membohongi perasaanku sendiri lebih lama lagi. Aku mencintai Arini. Kata-kata itu, meski sudah kuduga, tetap menghantamku seperti ribuan ton batu. Aku mendengarnya, tapi otakku menolak untuk memprosesnya. Pria yang telah berbagi hidup denganku selama 1 dekade, pria yang kuanggap sebagai belahan jiwa, baru saja mengakui bahwa hatinya telah ia berikan pada wanita lain. Ia melanjutkan ceritanya, seolah sedang melaporkan sebuah kejadian yang tak terhindarkan. Ia bilang, bersama Arini ia merasa hidup kembali. Ia merasa menjadi pahlawan, sosok pria yang dihargai dan dipuja. Arini memahamiku, Rania. Dia bisa melihat sisi diriku yang mungkin sudah lama tidak kamu lihat. Bersamanya, aku merasa menjadi laki-laki seutuhnya, lanjutnya. Kata-kata itu adalah tamparan paling keras yang pernah kuterima. Jadi, ini semua salahku? Kesetiaanku selama 10 tahun, pengabdianku merawat rumah dan dirinya, cintaku yang tanpa syarat, semua itu dianggap sebagai sesuatu yang membuatnya tidak merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Rasa sakit yang luar biasa memicu amarah yang meledak-ledak. Memahamimu? Apa yang dia pahami, Mas? Cara merebut suami orang dengan kepura-puraan dan wajah memelas? Dan apa yang tidak aku pahami? Kurang sabar apa aku menghadapi semua perubahanmu, semua kebohonganmu? Aku bertahan di sini, mencoba memperbaiki semuanya, sementara kamu sibuk membangun istana baru di sebelah. Teriakku, suaraku serak karena emosi yang tertahan. Aku tak peduli lagi jika tetangga mendengar. Biar semua orang tahu kebusukannya. Tapi ia tetap tenang. Ketenangannya itulah yang paling membunuhku. Itu menunjukkan bahwa keputusan ini sudah ia timbang matang-matang. Ini bukan kesalahan sesaat, ini adalah pilihan sadar. Lalu, ia mengucapkan kalimat pamungkas yang meruntuhkan sisa-sisa duniaku hingga menjadi debu. Rania, aku tahu ini sangat berat untukmu. Tapi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan yang penuh kepura-puraan ini. Aku ingin kita bercerai. Kata, cerai, itu meluncur begitu saja, ringan, tanpa beban. Seolah pernikahan 10 tahun kami hanyalah sebuah baju usang yang bisa ia tanggalkan kapan saja saat ia menemukan yang baru dan lebih menarik. Ia bahkan punya keberanian untuk memintaku mengerti posisinya, memintaku melepaskannya demi kebahagiaannya. Ia sama sekali tidak memikirkan kebahagiaanku, atau lebih tepatnya, kehancuranku. Saat itu, aku tidak lagi melihat sosok suami di hadapannya. Aku hanya melihat seorang pria egois yang kejam, yang rela menginjak-injak hati wanita yang telah menemaninya di saat susah demi kepuasan sesaat. Aku hanya bisa terduduk lemas di lantai yang dingin, sementara ia berdiri di sana, siap melangkah pergi menuju kehidupan barunya, meninggalkan aku sendirian di tengah runtuhan pernikahan kami. Setelah malam pengakuan yang menghancurkan itu, rumah kami yang dulu hangat berubah menjadi mausoleum yang dingin dan senyap. Udara terasa begitu berat hingga sulit untuk bernapas. Setiap sudut ruangan, setiap benda di dalamnya, seolah berteriak menggemakan pengkhianatan. Mas Bayu tidur di sofa, menciptakan jarak fisik yang menegaskan keretakan emosional kami. Kami bergerak seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu lift, menghindari kontak mata, bertukar kata hanya jika benar-benar diperlukan. Proses perceraian berjalan dengan kecepatan yang mengerikan, didorong oleh ketidaksabarannya untuk segera memulai hidup baru. Ia telah menyewa pengacara, menyiapkan semua dokumen, dan yang perlu kulakukan hanyalah membubuhkan tanda tangan di atas tumpukan kertas yang akan meresmikan status baruku sebagai seorang wanita yang dicampakkan. Hari penandatanganan itu tiba seperti hari eksekusi. Aku duduk di kantor pengacara yang steril, di seberang Mas Bayu yang tampak gelisah namun lega. Tanganku gemetar hebat saat memegang pena. Setiap huruf dalam namaku yang kutorehkan di atas materai terasa seperti goresan pisau baru di atas luka yang masih menganga. Dengan satu tanda tangan itu, aku secara resmi menyerahkan suamiku, rumah tanggaku, dan masa depanku kepada wanita lain. Aku kini terbuang dari istana yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata. Perasaan gagal sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri,
mencekikku hingga aku nyaris tak bisa bersuara untuk mengucapkan terima kasih pada pengacara. Tak butuh waktu lama bagi Mas Bayu untuk berkemas. Pemandangan itu adalah siksaan paling brutal yang harus kusaksikan. Dari balik jendela kamarku, aku melihatnya memindahkan barang-barangnya satu persatu. Bukan ke kota lain, bukan ke tempat yang jauh, tapi hanya beberapa langkah saja, menyeberangi halaman rumput yang hijau menuju rumah sebelah. Rumah Arini. Aku melihatnya membawa keluar kemeja-kemeja yang biasa kusetrika, rak buku kecil yang kami rakit bersama, bahkan tanaman sukulen yang kami beli di pameran beberapa tahun lalu. Setiap barang yang ia bawa keluar adalah sebuah kenangan yang direnggut paksa dariku. Puncaknya adalah saat aku melihat Arini keluar menyambutnya di ambang pintu, dengan senyum kemenangan yang tak lagi ia coba sembunyikan. Ia bahkan membantu Mas Bayu mengangkat sebuah kardus, dan mereka tertawa bersama, seolah sedang merayakan hari pertama mereka sebagai pasangan yang bahagia di atas puing-puing kehidupanku. Aku segera menutup gorden rapat-rapat, tak sanggup lagi melihat sandiwara menyakitkan itu. Tapi aku tak bisa menutup telingaku dari suara tawa mereka yang sesekali terbawa angin, menusuk langsung ke jantungku. Hidup sendirian di rumah yang penuh kenangan adalah sebuah neraka sunyi. Foto pernikahan kami yang besar di ruang keluarga seolah menatapku dengan tatapan mengejek. Cangkir kopi favoritnya yang masih tertinggal di rak piring membuat dadaku sesak. Setiap malam, kesunyian menjadi musuh terbesarku, memperkuat suara-suara di kepalaku yang terus bertanya, apa salahku? Di mana kurangku? Aku sering terbangun di tengah malam, basah oleh keringat dingin, berharap semua ini hanya mimpi buruk, namun bantal kosong di sebelahku selalu menjadi penanda kenyataan yang kejam. Aku mulai mengisolasi diri. Telepon dari ibu dan sahabat-sahabatku tak pernah kuangkat. Aku malu. Aku merasa kotor, seperti barang rusak yang dibuang pemiliknya karena sudah ada pengganti yang lebih baru dan menarik. Siksaan terberat adalah kedekatan fisik mereka. Aku bisa mendengar deru mobil Mas Bayu saat ia pulang kerja dan parkir di garasi rumah Arini. Aku bisa mencium aroma barbeku saat mereka berpesta di halaman belakang pada akhir pekan bersama teman-teman baru mereka. Suatu malam, aku tak sengaja melihat siluet mereka berdua dari jendela kamar Arini yang lampunya menyala. Mereka berpelukan. Pemandangan itu membakar retinaku, menghantuiku dalam tidur dan jaga. Aku merasa mual dan tak bisa makan berhari-hari. Berat badanku turun drastis, tulang pipiku menonjol, dan lingkaran hitam di bawah mataku semakin pekat seperti memar. Aku adalah bayangan dari diriku yang dulu, sesosok hantu yang gentayangan di rumahnya sendiri. Suatu malam, dalam puncak keputusasaan, aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Aku menatap pantulan diriku lekat-lekat. Aku melihat seorang wanita yang hancur, dengan mata yang kosong dan tanpa gairah hidup. Aku tidak mengenali diriku lagi. Saat itulah, di titik terendah dalam hidupku, sebuah percikan kecil muncul. Bukan percikan harapan, tapi percikan amarah pada diriku sendiri. Sampai kapan kamu mau membiarkan mereka membunuhmu perlahan seperti ini, Rania? Bisikku pada bayangan di cermin. Kamu lebih berharga dari ini. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi pertanyaan dan pernyataan itu adalah benih pertama dari sebuah perlawanan. Percikan amarah di depan cermin malam itu ternyata menjadi bahan bakar yang menyalakan kembali api kehidupan dalam diriku yang nyaris padam. Aku lelah menangis. Aku lelah merasa menjadi korban. Aku lelah membiarkan kebahagiaan orang lain dibangun di atas penderitaanku. Keesokan paginya, aku bangun bukan karena alarm, tapi karena sebuah tekad baru yang membara di dada. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan Mas Bayu dan Arini menjadi bab terakhir dalam buku kehidupanku. Aku akan menulis bab baru, dan aku akan menjadi tokoh utamanya. Langkah pertamaku adalah sebuah ritual pembersihan, baik secara fisik maupun emosional. Aku membuka semua gorden dan jendela, membiarkan cahaya matahari dan udara segar masuk, mengusir hawa pengap dan kesedihan yang telah lama mendekam. Dengan energi yang entah datang dari mana, aku mulai menurunkan semua foto pernikahan kami dari dinding. Saat memegang foto terakhir, foto kami tersenyum di hari pernikahan, aku berhenti sejenak. Tak ada air mata, hanya rasa getir dan perpisahan. Selamat tinggal, Mas Bayu, bisikku, sebelum memasukkannya ke dalam sebuah kardus besar. Kardus itu kuisi dengan semua barang peninggalannya yang masih tersisa, cangkir kopinya,
beberapa helai bajunya yang tertinggal, buku-buku lamanya. Aku menyeret kardus itu ke gudang, menguburnya di tumpukan barang-barang lama. Aku membersihkan setiap sudut rumah, menggeser letak perabotan, bahkan mengecat ulang dinding kamar tidurku dengan warna biru langit yang menenangkan. Ini bukan lagi rumah kami. Ini adalah istanaku. Proses itu menguras tenaga, tapi untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa memiliki kendali penuh atas hidup dan ruangku. Selanjutnya, aku memberanikan diri melakukan hal yang paling sulit, menghadapi dunia. Aku mengangkat telepon dari Dina, sahabatku. Kali ini, aku menceritakan semuanya dengan suara yang lebih tegar, tanpa isak tangis yang memilukan. Dina langsung datang, membawakanku sup ayam hangat buatan ibunya dan pelukan yang erat. Aku bangga sekali padamu, Ran. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, katanya sambil menyeka air mata harunya. Kehadiran dan dukungannya menjadi penopang yang kokoh. Dialah yang meniupkan kembali api pada mimpiku yang terlupakan. Ingat tidak, masakanmu itu enak sekali. Semua teman kantor selalu memuji bekalmu. Dulu kamu sering bilang ingin punya usaha catering. Kenapa tidak dicoba sekarang? Jadikan dapurmu itu mesin uang, bukan hanya tempat melamun. Ide itu terasa menakutkan sekaligus menggairahkan. Memasak adalah satu-satunya hal yang masih memberiku kegembiraan. Dengan modal seadanya dari sisa tabungan dan bantuan Dina yang dengan antusias mendesain brosur sederhana dan mempromosikannya di akun media sosialnya, aku memulai usaha catering rumahan. Aku menamainya Dapur Rania. Awalnya terasa sangat berat. Pesanan pertama hanya datang dari Dina dan beberapa teman dekat. Ada kalanya aku merasa putus asa. Namun, aku mencurahkan seluruh energi dan fokusku pada setiap masakan yang kubuat. Aku memperlakukan setiap pesanan, sekecil apapun, sebagai sebuah karya seni. Perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, reputasi Dapur Rania mulai tersebar. Pesanan untuk rapat kantor, arisan ibu-ibu kompleks, hingga pesta ulang tahun anak mulai berdatangan. Kesibukan menjadi terapi terbaikku. Aku tak punya waktu lagi untuk meratapi nasib atau mengintip kehidupan di rumah sebelah. Pagi buta aku sudah di pasar, memilih bahan-bahan segar. Siang hari kuhabiskan dengan bereksperimen dengan resep baru. Malam hari aku sibuk menyiapkan pesanan untuk keesokan harinya. Kelelahan fisik yang kurasakan terasa ribuan kali lebih baik daripada kelelahan batin karena terus-menerus disiksa kenangan. Melihat senyum puas dari para pelanggan memberikan kebahagiaan yang tulus dan murni, sebuah validasi bahwa aku mampu menciptakan sesuatu yang berharga dengan tanganku sendiri. Aku menemukan kembali diriku yang hilang di antara aroma bawang yang ditumis dan desis wajan panas. Suatu sore, saat aku hendak mengantarkan pesanan dalam jumlah besar menggunakan mobil bekas yang baru saja kubeli dengan uang hasil jeripayahku, aku berpapasan dengan Mas Bayu dan Arini di gerbang kompleks. Mereka sedang berjalan kaki, dan dari kejauhan pun aku bisa melihat ketegangan di antara mereka. Penampilan Arini tidak lagi secemerlang dulu, dan wajah Mas Bayu tampak lelah dan penuh beban. Mereka terlihat seperti sedang bertengkar hebat. Mereka tertegun melihatku, melihat mobilku, melihat diriku yang tampak berbeda, lebih sibuk, lebih berenergi, lebih hidup. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk singkat, lalu melajukan mobilku. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada dendam, yang ada hanyalah perasaan lega dan lepas. Kisah mereka bukan lagi urusanku. Kini, setahun telah berlalu. Dapur Rania sudah semakin besar. Aku menyewa sebuah ruko kecil dan memiliki 3 orang karyawan untuk membantuku. Aku telah menemukan kebahagiaan dan harga diriku kembali, bukan dari validasi seorang pria, tapi dari kemandirian dan kekuatan yang kutemukan dalam diriku sendiri. Luka pengkhianatan itu mungkin akan selalu ada, menjadi sebuah bekas luka yang mengingatkanku akan masa lalu yang kelam. Tapi luka itu tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Ia telah menjadi bagian dari diriku, bagian yang membuatku lebih kuat. Aku, Rania, telah bangkit dari puing-puing, membangun istanaku sendiri yang jauh lebih megah, di atas fondasi kekuatan, martabat, dan kedamaian hati. Aku siap menyambut masa depan, sebagai seorang wanita utuh yang menemukan dan menciptakan cahayanya sendiri.